Yo, apa kabar? Hey, hey, I'm a vacation. Alah, udahlah ya. Lebay kali. Oke, dongan-dongan Skambal 2 TV yang hijau kali ini kita akan coba untuk membahas siapakah kira-kira starting line up 11 pemain pertama yang dimainkan oleh Coach AL. Ini masih prediksi ya, prediksi. Kalau salah minta maaf gitu kan. Apalagi partai final partai final kedua lah. Tanda kutip di Liga 2 di putaran kedua. Ya kan, karena putaran di partai final pertama melawan 3 Naga kita bisa menang. Nah saat ini kan ada 4 partai final lagi kan, jadi harus menang semua nih biar kita bisa mudah-mudahan lolos 2 besar. Apalagi semalam kan Semen Padang melawan Sriwijaya Seri ya, jadi masih di puncak lah ini dia Sriwijaya. Jadi kalau kita sebagai fans pasti udah kalkulasi kan, siap, berapa poin si Sriwijaya udah sekian, poin 3 Naga udah sekian, poin ini udah sekian, poin Semen Padang udah sekian gitu. Tapi kalau aku sih pemain abaikan aja, kayak mata kuda ya tetap ya kan. Gak usah fokus ke tim lain, fokus ke tim sendiri aja. Yang penting bagaimana caranya kita 3 poin gitu untuk sisa laga ini gitu kan. Karena kalau udah 3 poin semuanya bisa kita kanvaskan, ya mudah-mudahan loloslah kita untuk grup dulu, lalu berjumpa lagi nanti dengan klub-klub dari grup lain kan gitu. Jadi apalagi kalau ngelihat MUBA kan kayaknya pemain-pemainnya juga nggak ada beban-beban yang berarti kan. Buktinya kita tengok kayak si Wira Satria, ya status dia tetap ejek-ejekan dengan pemain yang lain gitu. Jadi mungkin kondisi tim mereka juga ya, walaupun mereka pengen juga jangan sampai terdegradasi ya, tetap tenang gitu, tetap santuy. Nah ini tim yang bahaya, tim yang santuy ini ya kan, yang ibaratnya targetnya tuh mungkin supaya tidak terdegradasi ini ya, walaupun mereka ya bisa aja masuk tapi dengan hitung-hitungan yang hitung-hitungan yang agak berat, tapi ya ada juga peluang, semuanya berpeluang. Apalagi mereka baru seri kemarin ya. Tapi sudahlah, kita abaikan saja. Yang penting intinya pemain-pemain kita fokus. Ya mau bagaimana tim lain terserah, tapi sekarang intinya 3 poin bisa kita dapat. Nah, untuk penjaga gawang nih ya, kalau penjaga gawang PSMS Medan aku pikir nggak ada penjaga gawang PSMS Medan yang 2 ya, yang Joe sama Rohim. Aku pikir gol-gol yang ada bersarang ke gawang mereka juga bukan blunder kan. Ya ditendang segala macam ya wajar lah. DG aja bisa gol ya kan, DG aja pernah blunder. Tapi ini pemain PSMS Medan, kiper PSMS Medan belum ada yang blunder. Ini mungkin kehebatan dari coach coach Halim juga gitu, bisa meramu kiper-kiper yang ada. Walaupun Herlian harus hengkang dulu sementara waktu ya dari PSMS Medan. Ada kiper baru, kiper Pon Jateng katanya. Ya sudah, tapi 2 kiper yang tersisa ini Herlian dan Joe, ya siapapun diturunkan aku pikir bisa memberikan ketenangan di gawang kita gitu. Walaupun dalam 2 pertandingan terakhir melawan Sriwijaya dan 3 Naga yang kita menang 3-1, Joe yang menjadi penjaga gawang dan Joe akhirnya kebobolan untuk kali pertama. Tapi golnya cantik tuh, tendang kena tiang, kena mistar, ada lagi rebound, selesai gitu dia ya kan. Terus kalau untuk posisi stopper ada 2 stopper di depan. Kalau menurut aku pola yang dipakai Uwa nanti tetap ya 4-3-3 ya, 4-3-3. Tapi di akhir-akhir kemarin waktu 3 Naga dicoba juga tuh pola 3 kayaknya, 3 stopper, 3-5-2 atau 3-5-2 atau 3, berarti 3 stopper kemarin tuh ya, 3-4-3 ya kalau nggak salah. Karena kan ada masuk si Sabil, Afiful sama si ini sama si Joko. Tapi nggak tahu. Tapi untuk formasi intinya mungkin tetap menggunakan pola 4-3-3. Dimana untuk penjaga gawang terserah 2 pemain tersebut siapa, tetap memberikan kenyamanan. Untuk stopper mungkin yang akan dipakai itu adalah Joko Susilo. Kemudian yang kedua mungkin Afiful Huda, ya kan, Afiful Huda karena mungkin Afiful Huda juga di bola-bola atas kan cukup kuat kan. Itu mungkin yang jadi ini, tambah lagi gesitnya Joko juga bisa saling backup satu dengan yang lain. Menurut aku Afiful Huda dan Joko Susilo sesuai dengan lawan 3 Naga kemarin karena memberikan kenyamanan juga kan. Kemudian untuk bek kiri mungkin ya nggak tergantikan lah Il Capitano kita, siapa lagi kalau bukan Saiful Ramadan, anak Tembong ya kan. Mudah-mudahan kontrak panjang lah, diambil PSMS, tetap di PSMS ya kan. Oke Cap, mantap Cap. Kemudian juga di bek kanan
anak muda dari Maluku Utara, siapa lagi kalau bukan Hamdi Sula, mungkin bisa, padahal dia plotnya bisa jadi striker ya, plot striker sayap, tapi jadi bek kanan juga dia bertanggung jawab, mungkin bisa silih berganti dengan Wiganda gitu. Kemudian untuk 3 di tengah ya, siapa lagi kalau bukan gelandang box to box kita, siapa lagi kalau bukan orang yang selalu kalau di kebun bunga selalu nggak pernah lewat untuk sholatnya ya 5 waktunya, siapa lagi kalau bukan Elina Soka, mungkin itu jadi gelandang box to boxnya kita. Kemudian ada juga yang nggak tergantikan ya, playmaker keren ya, Iksan Pratama, pemain terbaik Liga 2, pantas lah kalau melihat permainan dia, dan tetap stabil sama dengan ini kan, sama dengan kapten kan, Saipul kapitanu kita. Kemudian ada juga Iman Budi, yang mungkin Iman Budi ini tidak terprediksi kan, bisa buat gol lawan 3 Naga. Lalu tendangan bebasnya juga kena tiang kan, jadi mungkin Iman Budi akan dimainkan di 3 di depan. Kemudian ya, nah ini dia waktu lawan Muba itu Yohanis Nabar dimainkan babak pertama, tapi kalau nggak salah seingat aku ya diganti sama Viwi atau diganti siapa, penting buat gol, tapi tetap juga mungkin tetap dimainkan lah si Yohanis Nabar menurut aku, karena Yohanis Nabar juga agak berbeda dia. Golnya tuh waktu dia dikicak pemain 3 Naga yang berbuah penalti itu kan kelas tuh mamanya kan. Jadi mungkin Rahmat sebagai flank, bahasa aku sosok keren flank, mungkin ya striker kiri dan kanan mungkin Rahmat sama si siapa ya, sama si Rahmat sama Yohanis Nabar. Kemudian tengahnya striker 9 kita ya mungkin Fatoni ya. Kalau untuk masalah Kakak Tibo, aku pikir begini, Kakak Tibo juga bukan kita meragukan kualitas dari Tibo kan, tapi elok kiranya ya sudah, ini kan udah match menurut aku ya, kenapa harus diganti gitu. Nanti aja Kakak Tibo ketika misalnya 25 menit terakhir atau misalnya 10 menit seperti yang kemarin lawan 3 Naga kan, karena aku takut nanti ya jadi ya kan udah kena chemistry nih ya, kan kalau diganti kan jadi membingungkan, apalagi Tibo juga belum pernah ada latihan, latihan bersama sudah, belum ada pertandingan persahabatan bersama, tiba-tiba dimainkan nanti dari awal kan bisa ngerusak, sama kayak Bari kan jadi bingung kemarin tuh, dan akhirnya bingung kemana penyelesaiannya, jadi lebih bagus tetap dimainkan Fatoni gitu. Terus siapa juga main di tim Papua ya nggak salah, Hardi Bari yang lawan Kalteng apa ya, yang menang 3-1 lawan Kalteng, ada dia rupanya. Hardi Bari itu ada juga dia buat umpan mama. Tengoklah dia di situ. Tapi ya sudahlah, dengan itulah mungkin 11 yang pertama ya. Jadi kembali lagi penjaga gawang terserah siapapun dia, mau Jo boleh, mau si Rohim boleh, karena nggak ada pernah mereka blunder dalam ini. Kalau masalah pengalaman ya kita tahu banyak juga pengalaman ya, jasa juga banyak juga yang diberikan oleh Rohim kan. Jadi jelas kiper terserah. Tapi kalau untuk barisan stopper ada Apipul Huda, ada Joko, kemudian untuk kiri dan kanan ada kapten Ilka Paitano kita, kemudian ada anak muda Maluku Utara, Hamdi Sula, kemudian 3 di tengah, mungkin ada Elina Soka, ada Iman, kemudian ada Iksan Pratama, kemudian 3 di depan, ada Rahmat Hidayat, ada Fatwani di tengah, kemudian ada siapa lagi kalau bukan Kakak Nabar. Itu aja mungkin dengan prediksi. Kalau salah minta maaf, tapi intinya terserah kalian, buatlah siapa terprediksi, siapa menjadi pemain prediksi 11 pemain kalian. Itu aja dengan dan mudah-mudahan nanti kita nonton bersama PSMS Medan kembali bisa mengkanvaskan Muba, dan ya sudah, berarti setiap laga final sudah 3 poin yang diberikan setiap laganya. Masih ada 3 laga lagi. Kok percaya diri kan Muba menang ya? Tapi harus percaya diri lah. Kalau sempat kita kepleset, udahlah mangoyamang lah kita. Hijau kali.